Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Assalamu alayka ya Nabiyullah. Faya ayyuhan nas ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim wa shadaqallahun nabiyul karim. Sahabat Ramadan yang berbahagia, sedalam puji, setinggi-tinggi syukur hanya kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah segala limpahan nikmat, atas segala limpahan barokah, atas segala limpahan hidayahnya kepada kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit berlapis-lapis, bumi berlapis-lapis, tepatnya sebanyak 7 lapis, yang di tengah-tengahnya ada garis khatulistiwa yang bergaris, yang diberatkan seperti kue lapis, yang habis dimakan para selebritis dan artis, yang rasanya manis tapi tak kalah manis anak nafis. Salawat bermutiarakan salam kita haturkan kepada Nabi kebanggaan kita, uswatun hasanah kita, buah hati ayahanda Abdullah dan ibunda Aminah. Dialah putra padang pasir, seorang proklamator, seorang pahlawan yang tak pernah makan bakwan. Dialah Nabi Muhammad SAW. Maka sepatutnya kita melafazkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Assalamu alayka ya Nabiyullah. Sahabat Ramadan yang berbahagia, kini kita telah berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan barokah, Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan ampunan, Syahrul Maghfirah, bulan di mana diturunkannya Al-Quran, Syahrul Quran. Begitu banyak keistimewaan dan keberkahan yang ada di bulan suci Ramadan ini dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Keberkahan yang pertama yaitu puasa di bulan suci Ramadan menjadi penyebab terampuninya dosa-dosa kita dan terhapusnya dari berbagai macam kesalahan. Man shoma Ramadanan, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan wahtisaban, ghufirallahu ma taqaddamat min dzambi. Dengan penuh keimanan dan kesadaran, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu. Sudah jelas dalam hadis ini dikatakan Allah mengampuni dosa-dosa orang-orang yang berpuasa di Ramadan dengan penuh keimanan dan kesadaran. Keberkahan yang kedua yaitu pada bulan suci Ramadan ini terdapat satu malam yang sangat mulia, yang lebih mulia dari 1000 malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Qadar yang berbunyi, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, yaitu malam yang lebih mulia dari 1000 malam. Karena zalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli am. Pada malam itu para malaikat dan Ruh Jibril turun atas izin Tuhannya untuk membereskan segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Shadaqallahul adzim.
Keberkahan yang ketiga yaitu begitu banyak hadis-hadis yang menjelaskan keistimewaan dan keberkahan bulan suci Ramadan. Salah satu hadisnya ialah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata, apabila bulan Ramadan datang, maka Allah membuka pintu surga dan menutup pintu neraka serta setan terbelenggu. Jadi mari kita pupuk semangat kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada bulan suci Ramadan ini pintu-pintu surga dibuka untuk orang-orang yang hanya mengabdi Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan yang keempat yaitu begitu banyak manfaat dan keistimewaan yang ada di bulan suci Ramadan ini, baik yang bersifat duniawi maupun yang bersifat ukhrawi. Keistimewaan yang bersifat duniawi yang pertama yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, berpuasalah kamu sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Itulah predikat akhir yang hendak tercapai di akhir Ramadan ini, menjadi la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi bertakwa. Yang manfaat yang kedua yaitu terdapat pelipat gandaan pahala. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan segala amal perbuatan kita, melipat gandakan segala amal soleh yang dilakukan selama bulan suci Ramadan ini. Maka marilah kita memperbanyak, meningkatkan kualitas ibadah kita selama bulan suci Ramadan ini, dan kalau bisa sampai seterusnya dan setiap bulan atau setiap harinya. Manfaat yang keempat yaitu Allah, bau mulut orang-orang yang berpuasa sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada wangi minyak kasturi. Jika kita seorang hamba yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pastilah kita akan melakukan hal-hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaat yang keempat yaitu orang-orang berpuasa akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala melalui pintu khusus, yang pintu tersebut ialah pintu Ar-Rayyan. Puasa juga mengajarkan kita, mendidik kita secara sosial. Manfaat yang pertama yaitu puasa mengajarkan kita, melatih kesabaran kita untuk menghadapi berbagai macam persoalan hidup. Puasa juga mendidik akhlak kita, membina akhlak kita untuk menuju akhlak yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan yang kelima yaitu begitu besar keistimewaan amal soleh yang kita lakukan bulan suci Ramadan ini, dan begitu besar motivasi yang diberikan oleh Rasulullah SAW untuk memacu kaum muslimin meningkatkan kualitas ibadahnya selama di bulan suci Ramadan ini dan di bulan-bulan berikutnya. Salah satu kebaikan atau amal-amal yang kita lakukan yaitu tilawatul Quran, itikaf di masjid, sedekah, dan banyak sekali amal-amal kebaikan yang kita lakukan. Oleh karena itu, kita sebagai seorang hamba Allah dan umatnya Nabi Muhammad SAW, mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar di akhir Ramadan ini kita mendapat predikat la'allakum tattaqun, dan kita mendapat keberkahan selama bulan suci Ramadan ini. Bukan sekedar di bulan suci Ramadan ini, tapi seterusnya, baik sudah bulan suci Ramadan ini dan terus berada dalam lingkupan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Di akhir saya ingin menyampaikan dan mengajak kepada rekan-rekan semuanya, mari kita meningkatkan, mari kita berlomba-lomba, mari kita menebar semangat untuk selalu menebar kebaikan, untuk selalu memperbanyak segala amal perbuatan kita yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita untuk menirukan segala hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, sehingga kita bisa mencapai predikat la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa serta mendapat segala keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Karena sesungguhnya orang-orang yang beruntung itu bukan hanya rajin beribadah di bulan suci Ramadan ini, tapi sudah bulan suci Ramadan ini
dia masih mendapat berkahan bulan Ramadan ini, maka dia akan seterusnya melaksanakan amal soleh yang dilakukan dalam bulan Ramadan ini. Demikianlah dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.